Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajun. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal seleksi masuk ke Universitas Indonesia. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 6, aku bacakan dulu ya. Jika garis G menyinggung grafik Y sama dengan X kuadrat min 3 pangkat 2 di titik P min 1, Q, maka persamaan garis G adalah dalam sebuah persamaan kita akan punya Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah sebuah gradien dan gradien itu dapat dicari dengan menggunakan turunan gitu ya, atau diferensial. Selanjutnya untuk menentukan C, teman-teman bisa menggunakan salah satu titik saja yang melalui garis ini gitu ya. Satu titik yang dilalui oleh garis ini ya. Pertama kita harus mencari gradiennya dulu. Dari persamaan grafik ini, kita punya grafik Y sama dengan ini. Kita nanti punya uraiannya ya, karena ini masih pangkat 2. Kita akan uraikan dulu. X pangkat 4 berarti ya, X pangkat 4 dikurangi 2 dikali X kuadrat min 2X kuadrat dikali min 3 min 6X pangkat 2 ya, ditambah 9 tambah 9 ya. Kita punya bentuk grafik Y-nya seperti ini kalau diuraikan. Selanjutnya kita akan mencari sebuah turunan untuk menentukan gradien di titik. Maka untuk turunan sebuah polinom kita lambangkan dengan Y aksen sama dengan ini 4-nya turun ke bawah ya sebagai perkalian. 4 dikali X pangkat, ini 4-nya berkurang 1 jadi 4 kurang 1 dikurangi 6, ini 2-nya turun ke bawah sebagai perkalian, dikali X, ini 2-nya juga akan berkurang 1. Kalau konstanta dia akan menjadi 0 ya. Selanjutnya kita uraikan lagi, 4 dikali X pangkat 3 dikurangi 12X pangkat 1 ya. Nah ini adalah turunannya untuk semua titik pada grafik ini gitu ya. Jadi nanti kita akan menemukan gradiennya di titik tertentu. Nah, di titik yang mana? Di titik P katanya di sini. Maka kita akan menemukan sebuah gradien di titik min 1, Q. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Kita bisa langsung masukkan saja untuk menentukan gradiennya ke sini. Nanti kita punya M sama dengan Y aksen. Untuk nilai X-nya min 1 sama dengan 4 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 12 dikali min 1 sama dengan, ini min 1-nya pangkat 3 min 1 ya, jadinya min 4 ditambah 12. Ini sama dengan 8. Kita punya sebuah kemiringan yaitu sebesar 8 atau gradiennya itu 8. Berarti nanti kita punya M-nya itu sama dengan 8. Selanjutnya untuk menentukan nilai C seperti aku bilang tadi, itu diperoleh dari titik yang dilalui oleh garis ini. Apa titik yang dilalui garis itu? Yaitu min 1, Q. Nah, Q-nya itu kita nggak tahu berapa ya. Nah, karena dia dilalui oleh garis ini, oleh garis Y sama dengan MX plus C, begitupun dengan grafik yang ini. Jadi, si P min 1, Q ini dilalui oleh garis G dan oleh grafik Y. Gitu ya. Jadi, misalkan gini, aku punya sebuah koordinat kartesius, misalkan min 1,2 titiknya, kan berarti di sini ya, min 1,2. Nah, di sini. Nah, grafik yang ini misalkan bentuknya seperti ini. Nah, kan gini ya. Nah, ini berarti dia dilalui oleh grafik Y sama dengan itu, yang ini. Nah, begitupun persamaan garis ini juga harus melalui titik P-nya. Misalkan garisnya
seperti ini gitu ya, atau gimana gitu ya. Nah, maka kita harus menentukan nilai Q dulu, yaitu dengan memasukkan min 1, Q ke persamaan awal, yaitu persamaan yang X pangkat 2 min 3 pangkat 2. Kita masukkan Y-nya, itu Q ya, sama dengan min 1, ini min 1 kuadrat jadinya 1 ya, min 3 pangkat 2, ini min 2 dipangkatin 2 jadinya 4. Dapat Q-nya sama dengan 4. Berarti titik itu grafiknya akan melalui titik min 1,4. Oke? Dapat. Setelah itu, teman-teman bisa menentukan nilai C. Ya. Kita kan punya persamaan Y sama dengan MX plus C. Ini adalah persamaan garis singgung. M-nya 8, berarti Y sama dengan 8X plus C. Karena garis ini melalui titik min 1, P, min 1, Q, dan Q-nya kita udah dapat 4. Kita bisa masukkan ke sini untuk menentukan nilai C. Begitu ya. Jadi Y-nya 4. 4 sama dengan 8 dikali min 1 ditambah C. Ini 4 min 8 plus C. Jadi C-nya ini tinggal milih aja. Min 8-nya ke kiri, jadinya positif. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jadi C-nya 12. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 8X plus 12. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, persamaan garisnya. Jadi persamaan garis Q adalah Y sama dengan 8X plus 12. Ada gak ya? Ada ya? Jadi jawabannya C. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.